Perhatikan. Berbicara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak sama dengan makhluk. Itu harus katakan. Kenapa? Makhluk itu terdiri dari dua hal. Ada yang disebut jauhar, ada yang disebut arad. Jauhar itu adalah bentuk. Jauhar itu adalah bentuk. Kalau kita kan Allah berbentuk, ya itu sama dengan makhluk. Makhluk itu punya bentuk. Arad itu adalah sikap. Ya, misal saya berdiri dari duduk, itu sikap. Ya, saya asalnya kecil menjadi besar, itu namanya sikap. Ya, ada perubahan, ada taghayyur. Arad itu ada taghayyur, ada berubah. Allah tidak pernah, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Artinya tidak bentuk. Jangan dikatakan bentuk, jangan dikatakan itu adalah sikap. Kenapa? Kalau bentuk itu perlu ruang. Kalau bentuk itu perlu ini ada bentuk enggak? Oh, segi empat. Ya perlu ruang. Di atas meja. Terbatas kalau ada ruang itu. Oh ya? Terbatas. Oh, apa namanya? Allah itu gede misalnya. Gede itu sifatnya makhluk. Karena itu yang kita sebut Allahu Akbar itu bukan Allah itu besar seperti yang kamu bayangkan, besar seperti raksasa itu. Tapi besar itu adalah Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, derajatnya maha besar. Itu sifatnya makhluk. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Lah, cuma ada di dalam Al-Quran yang disebut ayat mutasyabihat. Begitu juga dalam ahadits. Ayat mutasyabihat atau dalam hadis yang tidak dipahami oleh makhluk, jangan sekali-kali itu diartikan dengan pemikiran makhluk. Bahasa Tuhan itu jangan diartikan dengan bahasa makhluk. Nah, di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang dimengerti, ada bahasa yang tidak mengerti kecuali Allah. Contoh seperti tadi itu, Tumastawa 'alal arash. Allah itu istiwa, ada di arash. Kalau dikatakan bahasa makhluk, oh berarti Allah itu tinggal di arash. Lah kalau tinggal di arash, arashnya lebih gede dari Allah. Kenapa? Allah itu berbentuk. Kalau dia meyakini Allah itu berbentuk, bisa murtad. Bisa murtad kalau sudah begitu. Mujassim itu namanya. Bisa murtad kalau begitu, tidak Islam lagi. Nah kalau begitu apa yang dimaksud lah? Yang paling selamat, yang paling tahu artinya itu Allah. Selesai. Allah itu istawa di arash menurut Allah, jangan menurut kita. Karena itu bahasa di kitabnya Allahu a'lam bimuradih. Bukan muradnya Ahok cuma. Ya, Allahu a'lam bimurad. Allah itu maha tahu dengan yang Allah maksud, yang Allah kehendaki. Berarti bukan kita mengartikan, kita menyatakan kita harus percaya dengan istiwa arsy, iya, tapi ala muradillah. Ini enggak, itu bimana istagharra, Allah itu tinggal di situ, ala muradik berarti. Ala muradik bukan ala muradillah. Karena itu bahaya itu, Pak. Nah, terus bagaimana? Ya Allah yang maha mengetahui itu. Nah, itu adalah paling selamat. Nah, itu adalah paling selamat lah. Kalau kita mau mengartikan, kalau kita dipaksa, anak nggak paham, pahamkan anak. Ente takwil dengan arti yang layak bagi Tuhan. Oh, Allah itu istawa ada di arsy, artinya menguasai arsy. Allah itu menguasai arsy. Oh, Allah itu turun ke langit dunia, artinya Allah itu lebih mengijabahi doa orang yang memohon di saat itu. Ya, ada dua cara. Tafwid itu lebih selamat. Ya, takwil itu lebih diterima oleh akal. Paham ya? Tapi takwil yang ada di sini adalah yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, nggak boleh takwil. Siapa bilang nggak boleh takwil? Allah mendoakan Ibn Abbas apa? Allah mafiqhu fiddin wa alimhud takwil, boleh takwil itu.
Boleh takwil itu. Lah kalau nggak ditakwil bisa kacau itu. Bisa kacau. Contoh misalnya kalau udah dipakai takwil nih, man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia nanti di akhirat buta juga. Ayo, nggak ditakwil. Seakan nasib yang picek. Di dunia picek, di dunia di akhirat picek lagi nanti. Karena itu bahaya itu. Ya, udahlah. Ya, jadi jangan terlalu memaksakan kehendak kon salah, kon nggak ngerti, kon belajar. Selesai. Ya, daripada kau ngotot akhirnya bisa jadi keluar Islam nanti. Kalau memang dia meyakini Allah itu berbentuk seperti begitu bisa murtad. Tapi kalau memang dia tadi itu tidak meyakini itu tapi bingung, ya seharusnya dia belajar.